Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Najma Zalia Agna dari kelas 12.5 SMA Negeri 1 Banjarnegara yang berkesempatan untuk menjadi moderator dalam seminar kali ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin yang telah bergabung dengan kami hari ini. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Anda semua. Seminar yang berjudul Pengaruh Perbedaan Jenis Air Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Kangkung ini menghadirkan narasumber Naufal Valentino Alrizky dan Dinda Nur Aini, serta dihadiri oleh Kaila Ahmadu Syafi, Stefani Putri Lestari, dan Gozi Alfaruk. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi seminar kita. Dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Naufal Valentino Alrizky, yang akan menjelaskan bab pendahuluan, bab kajian pustaka, dan bab metode penelitian. Selamat mendengarkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga kepada Bapak Guru kita, pembimbing kita yang terhormat, Bapak Hadi Kismanto, selaku pengajar kita. Nah, atas waktu yang diberikan, izinkanlah saya untuk menjelaskan kepada teman-teman semua pengaruh perbedaan jenis air terhadap pertumbuhan dan perkembangan kangkung. Baik, jadi yang pertama ada latar belakang. Kangkung atau dengan nama ilmiah Ipomoea aquatica adalah salah satu jenis sayuran yang banyak digunakan dalam masakan Indonesia. Kangkung memiliki kandungan nutrisi yang tinggi seperti vitamin A, vitamin C, dan mineral-mineral lainnya. Oleh karena itu, kangkung menjadi salah satu sayuran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan kangkung dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas cahaya, suhu, kelembapan, dan jenis air yang digunakan. Air yang digunakan sebagai media pertumbuhan kangkung dapat memengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang akan kita bahas nanti pada materi inti kita. Oke, dalam percobaan ini kita akan menginvestigasi pengaruh jenis air yang berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kangkung. Variabel bebas yang digunakan dalam percobaan ini adalah jenis air, yaitu air biasa, air garam, air cucian beras, dan air deterjen. Variabel terikat yang diukur adalah pertumbuhan dan perkembangan biji kangkung, sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah intensitas cahaya dan pupuk. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke rumusan masalah. Jadi, bagaimana pengaruh pemberian air yang berbeda seperti air garam, air deterjen, cucian beras, dan air biasa terhadap pertumbuhan kangkung? Kemudian, jenis air apa yang paling optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung? Nah, adapun kita langsung masuk ke tujuan. Adapun tujuannya yaitu mengetahui pengaruh pemberian air yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Jadi kita tujuannya itu untuk mengetahui seberapa pengaruhnya sih air yang berbeda itu terhadap tumbuhan kangkung. Selain itu, kita juga menentukan jenis air yang paling optimal. Jadi di antara tadi ada air deterjen, air biasa, air cucian beras, dan air garam. Tujuan kita di sini adalah untuk mengetahui dan menentukan jenis air yang paling optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Pertumbuhan dan perkembangan kangkung atau dengan nama Ipomoea aquatica dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis air yang digunakan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perbedaan jenis air dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kangkung.
Oke, di sini kita ada contoh studi yaitu Hidayat dan Widya Stuti pada tahun 2019 juga melakukan penelitian tentang efek perbedaan jenis air terhadap pertumbuhan kangkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kangkung yang diberi air PDAM tumbuh lebih cepat dan memiliki tinggi batang yang lebih tinggi dibandingkan dengan kangkung yang diberi air sumur. Oke, dari studi tadi menunjukkan bahwa walaupun sama-sama air biasa, tetapi walaupun air biasa tapi beda sumber, itu juga bisa menentukan perkembangan dan pertumbuhan. Namun, penelitian tentang pengaruh jenis air yang lebih spesifik seperti air mineral, air cucian beras, air deterjen, dan air garam masih belum banyak dilakukan. Nah, oleh karena itu, kita mengambil studi atau penelitian tentang pengaruh jenis air yang lebih spesifik. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek perbedaan jenis air tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan kangkung pada kondisi cahaya dan pupuk yang sama. Jadi kita hanya membedakan di airnya saja sebenarnya. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu kita memasuki metode. Baik, langsung saja di sini kita yang pertama akan memasuki alat dan bahan. Oke, di sini saya akan menyebutkan apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penelitian kita kali ini. Yaitu tentu saja yang pertama, untuk alat ada pot, gelas plastik, gunting, kertas atau label, ballpoint, serta korek api. Untuk bahan, bibit kangkung 5 cm, tanah, pupuk kandang, air biasa, air garam, air cucian beras, air deterjen, dan sinar matahari. Baik, selanjutnya kita akan memasuki langkah kerja. Persiapan media tanam. Yang pertama, campurkan tanah dan pupuk kandang, kemudian aduk rata hingga tercampur sempurna. Yang kedua, isi masing-masing gelas plastik dengan campuran tanah dan pupuk kandang hingga sekitar 3/4 bagian gelas. Jadi sebisa mungkin untuk isiannya itu kita dengan porsi yang sama supaya nanti untuk penelitian kita itu bisa terlihat objektif gitu. Setiap gelas dilengkapi dengan lubang atau drainase di bagian bawah yang dibuat dengan cara melubangi menggunakan korek api. Sebenarnya bebas aja sih, tapi kalau kami menggunakan korek api. Oke, next. Selanjutnya, penanaman bibit kangkung. Oke, yang pertama, buat lubang taman kecil di media tanam pada setiap gelas dengan kedalaman sekitar 2-3 cm. Yang kedua, masukkan bibit kangkung yang sudah berukuran 5 cm ke dalam lubang tanam di setiap gelas. Tutup lubang tanam dengan tanah secara perlahan dan padatkan sedikit. Nah, jadi kalian juga yang ingin menanam itu sebenarnya nggak harus berukuran 5 cm ya. Bisa juga dari bibit, tapi karena kita ingin mengambil langkah yang lebih cepat untuk efisiensi waktu, jadi kita ambil dari bibit kangkung yang sudah berukuran 5 cm. Oke, next. Selanjutnya kita masuk pada persiapan larutan penyiraman. Baik, yang pertama di sini adalah gelas 1, yaitu menggunakan air biasa. Isi gelas plastik pertama dengan air biasa. Kemudian untuk air garam, larutkan sedikit garam dapur sekitar 1 sendok teh saja dalam 1 liter air biasa. Aduk hingga larut, isi gelas plastik kedua dengan larutan air garam. Yang ketiga, yaitu kami menggunakan air cucian beras. Kumpulkan air cucian beras dari cucian pertama atau kedua, jadi bebas bisa cucian pertama atau kedua. Kemudian isi gelas plastik ketiga dengan air cucian beras. Dan yang keempat, kita menggunakan air deterjen. Larutkan sedikit deterjen sekitar 1/4 sendok teh saja dalam 1 liter air biasa.
Aduk hingga larut, isi gelas plastik keempat dengan larutan air deterjen. Kemudian letakkan setiap gelas plastik yang berisi bibit kangkung di atas mulut botol gelas yang berisi larutan penyiraman. Selanjutnya, untuk penyiraman dan perawatan, yang pertama adalah penyiraman awal, siram setiap gelas dengan larutan yang sesuai hingga media tanam lembab tetapi tidak becek. Ya, jadi kita ada porsi atau takarannya ya. Jadi itu kita siram sampai benar-benar lembab tetapi dengan syarat tidak boleh sampai terlalu becek. Karena takutnya jika sampai terlalu becek itu nanti ada presentase kegagalannya lebih besar. Selanjutnya, ada penyiraman rutin. Siram kangkung di setiap gelas secara rutin pada sore hari dengan larutan yang sesuai dengan label gelas. Jadi, ini hanya disarankan kita siram setiap sore. Jadi, setiap harinya itu kan kalian kalau misalnya masak beras, airnya disimpan untuk menyiram kangkung tersebut. Ataupun nanti saat kalian nyuci baju, ya nggak harus nyuci baju sebenarnya ya, tapi kalian bisa juga menyisihkan air deterjen atau sengaja kalian campurkan saja dilarutkan dengan air untuk menyiram tanaman kangkung tersebut. Yang ketiga, pemberian label. Gunakan kertas atau label dan pulpen untuk menuliskan jenis larutan yang digunakan, yaitu untuk membedakan jadi mana sih yang menggunakan air biasa, air garam, air cucian beras, dan air deterjen pada setiap gelas. Tempelkan label pada setiap gelas. Dan yang keempat adalah melakukan pengamatan. Amati pertumbuhan kangkung di setiap gelas pada setiap harinya. Karena kangkung itu kan relatif cepat tumbuhnya, jadi kita bisa mengamati kangkung itu setiap hari. Biasanya sudah ada perubahan di setiap harinya. Baik, selanjutnya kita memasuki variabel. Jadi, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan tadi, variabel bebasnya yaitu air biasa, air garam, air cucian beras, dan air deterjen. Jadi kita memiliki 4 variabel bebas. Selanjutnya, variabel terikat yaitu pertumbuhan dan perkembangan biji kangkung. Nah, jadi ini yang kita amati setiap harinya. Dan variabel kontrol yaitu intensitas cahaya dan pupuk. Nah, jadi ini merupakan support. Nah, jadi intensitas cahaya dan pupuk itu yang kami gunakan untuk membantu dalam melihat pertumbuhan dan perkembangan biji kangkung. Baik, presentasi dari saya, narasumber Naufal Valentino. Selanjutnya, untuk bab 4 akan dilanjutkan oleh narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Naufal Valentino atas materi yang diberikan. Nah, materi selanjutnya yaitu bab hasil dan pembahasan serta bab kesimpulan yang akan disampaikan oleh Dinda Nur Aini. Kepada Dinda Nur Aini dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh saudara Naufal Valentino, yaitu bab keempat, hasil dan pembahasan, yang akan berisi tabel hasil, pembahasan, dan dokumentasi. Next. Nah, yang pertama ada tabel hasil. Nah, hasil penelitian ini itu kami lakukan dalam waktu 12 hari dan kami ukur setiap 3 hari sekali. Untuk hari pertama itu kami menanam kangkung yang berukuran sama, yaitu 5 cm. Kami memilih untuk menanam bibit yang sudah berukuran 5 cm karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk efisiensi waktu. Nah, seperti yang kita dapat lihat di tabel,
pada air biasa itu kangkung tumbuh pada hari ketiga sudah mulai tumbuh sebesar 0,4 cm. Dan selanjutnya hingga hari ke-12 kangkung sudah berukuran 6,5 cm. Untuk air cucian beras pada hari ke-12 sudah berukuran 10 cm dan air deterjen 6,3 cm. Sedangkan untuk air garam pada hari ketiga kangkung yang kami amati ini sudah memberikan tanda-tanda layu menuju busuk. Nah, kemudian pada hari ke-6, 9, dan 12, kangkung yang disiram dengan air garam terindikasi mati atau tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis air yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kangkung. Berdasarkan hasil penelitian, urutan pertumbuhan kangkung dari yang paling baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada air cucian beras. Kangkung yang diberi air cucian beras memiliki pertumbuhan yang paling baik, dengan tinggi batang yang lebih tinggi dan biomasa yang lebih baik dibandingkan dengan jenis air lainnya. Nah, untuk yang kedua ada air biasa. Kangkung yang diberi air biasa memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan air deterjen dan air garam. Namun, masih lebih rendah dibandingkan dengan air cucian beras. Yang ketiga, ada air deterjen. Kangkung yang diberi air deterjen memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan air biasa. Namun, masih lebih baik dibandingkan dengan air garam. Yang terakhir ada air garam. Kangkung yang diberi air garam memiliki pertumbuhan yang paling rendah dan bahkan mengalami kerusakan pada batang dan daun, sehingga dapat disimpulkan bahwa air garam tidak cocok untuk pertumbuhan kangkung. Nah, untuk slide selanjutnya ini masuk kepada dokumentasi. Yang pertama ini adalah saat kita menyusun proposal untuk menentukan tumbuhan apa yang akan kita amati dan variabel apa saja yang akan kita gunakan. Nah, untuk yang selanjutnya, dokumentasi ini diambil pada hari pertama saat kita melakukan praktikum atau percobaan, di mana kita mulai menanam bibit kangkung yang berukuran 5 cm. Selanjutnya, nah di sini ada gambar-gambar dari tanaman-tanaman yang sudah kita tanam. Pada sebelah yang kiri itu adalah hari pertama saat kita baru menanam, di mana kangkung masih berukuran sangat kecil, yaitu 5 cm. Kemudian yang di sebelah kanan ada pada saat hari ke-6, di mana tumbuhan kangkung mulai tumbuh, dan kangkung yang diberi air garam sudah mati. Selanjutnya, nah ini juga merupakan dokumentasi dari beberapa hari yang sudah kami lakukan dalam mengobservasi tanaman kangkung ini. Selanjutnya, nah jadi kita masuk ke bab kelima atau bab kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa air cucian beras dapat menjadi alternatif yang baik untuk pertumbuhan kangkung karena memiliki kandungan nutrisi yang baik dan tidak memiliki efek negatif pada pertumbuhan kangkung. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah air cucian beras dapat menjadi sumber nutrisi yang efektif untuk pertumbuhan kangkung dalam jangka panjang. Karena pada hal ini kita hanya melakukan penelitian dalam jangka waktu 12 hari. Sedangkan masa panen kangkung dapat mencapai 40 hari atau lebih. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dina Nuraini atas materi yang diberikan. Nah, berakhir sudah seminar kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah memaparkan materi pada seminar kali ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir. Saya berharap kita semua dapat memperoleh pengetahuan dan inspirasi yang berharga dari seminar kali ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.